Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang kematian. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan 8 poin penyebab orang diazab di alam kubur. Pertama adalah tidak bersih-bersih setelah kencing. Hanya di apa kemarin teh? Hanya digibrik-gibrik. Kedua, namimah atau ngadu domba. Ketiga, korupsi. Keempat, berdusta. Kelima, tidak mengamalkan Al-Quran. Keenam, zina. Ketujuh, riba. Kita lanjut ke 8. Salah satu penyebab orang diazab di alam kubur adalah tidak membayar hutang. Hati-hati yang berhutang nih. Padahal dia mampu untuk membayarnya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Sa'ad bin Atwal radhiyallahu an, dia berkata, Inna akhi mata wa taraka 300 dirham wa taraka iyalan. Fa'aradtu an unfiqaha ala iyalih. Faqala li Nabiyullah alaihi salatu wassalam, Inna akhaka mahbusun bidainihi. Fadhhab faqdi anhu. Fadhahabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu. Qultu ya Rasulullah qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'at summa imra'atun wa laysat laha bayyinah. Qala a'tiha fa innaha muhiqqah wa fi riwayatin sadiqah. Kata Sa'ad bin Atwal, saudaraku meninggalkan harta 300 dirham. Kalau kita dirham sekarang 70.000 rupiah 1 dirham. Jadi kalau 300 dirham, 70.000 kali 300. 7 kali 3 berapa? 21. 300 nolnya 2. 70.000 nolnya 4. 21 juta ya. 210? Masa? 21 juta. Dulu rasanya matematika saya bagus nih. 300 kali 70.000. Nolnya berapa? 6 kan? 27 juta.
Sok aya kalkulator tuh. Wa taraka iyalan, saudaraku juga meninggalkan keluarga. Maka saya ingin memberikan harta ini ke keluarganya. Tapi Nabi SAW bersabda, saudaramu itu sedang tertahan karena hutangnya. Pergilah engkau lunasi hutangnya. Lalu aku lunasi hutang. Setelah itu aku berkata kepada Rasul, aku datang kepada Rasul SAW dan berkata, wahai Rasulullah, telah aku lunasi hutangnya. Semuanya lunas. Kecuali 2 dinar yang diklaim oleh seorang perempuan. Tapi dia tidak punya bukti. Nah, ikhwan kalau nanti pinjam-meminjam walaupun antara ikhwan harus ada bukti surat hutang. Ada 2 saksi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, kalau di antara kalian mau melakukan hutang piutang, catat. Ini ayat, jangan hanya percayalah, bukan percaya atau tidak. Dulu ini kepada para sahabat yang lebih terpercaya daripada kita. Tapi tetap harus ada bukti. Bukan karena takut ingkar, tapi mungkin lupa. Tidak teringatkan. Nah, ada seorang perempuan ngaku si mayit punya hutang 2 dinar, tapi dia nggak punya bukti. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Kalau sekarang emas itu berapa sejuta ya? Anggaplah 4.250.000. Kalau 2 dinar berarti sekitar 8,5 juta. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, a'tiha fa innaha muhiqqah. Berikan, bayarkan kepada dia. Karena dia benar. Dalam riwayat lain, fa innaha shadiqah. Dia wanita yang jujur. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, dan sanadnya sahih. Ketika menjelaskan poin ini, berkata mu'alif, faqad akhbara Rasulullah SAW anna dhalika sahabi mahbusun bisababi dainihi. فيمكن أن يفسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال رسول صلى الله عليه وسلم إنه مأسور بدينه عن الجنة. Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan sahabat tadi tertahan karena sebab hutangnya. Mungkin maksud tertahan di sini ditafsirkan oleh hadis lain. Dia tertahan dari masuk surga karena hutangnya. Tapi dalam hadis lain yang diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, suatu saat Nabi SAW mensolati jenazah. Dalam riwayat lain solat subuh. Ada 2 versi. Setelah selesai beliau berkata, ahahuna min ali fulan ahadun, ada enggak di sini keluarga si fulan? Si fulan ini sudah meninggal. Fasakatal qaum. Wa kana idza ibtada'ahum bisyai'in sakatu. Orang-orang diam. Dan kebiasaan kalau Nabi SAW bertanya dengan pertanyaan pertama, diam. Para sahabat diam. Lalu Nabi mengulang pertanyaannya sampai 3 kali, tak ada yang menjawab. Tiba-tiba seseorang berkata, huwadza tahsi'ata ta Rasulullah. Ditunjuk seseorang.
Faqama rajulun yajurru ijarahu min muakhirin nas. Maka ada datang orang dari saf belakang. Lalu kata Nabi SAW, ma mana'aka fil marratain ulayain antakunu ajabtani. Apa yang menghalangimu untuk menjawab pertanyaanku di dua pertanyaan pertama? Lalu kata Nabi SAW, amma ini lam unawwih bi ismika illa li khairin. Adapun aku, tidaklah aku menyamarkan namamu. Kan tidak disebut namanya. Kecuali karena kebaikan. Lalu Nabi menyatakan, inna fulanan ma'surun bidainiha anil jannah. Fa in syi'tum fafduhu wa in syi'tum fa aslimu lahu ila azabillah. Sesungguhnya si fulan saudaramu sekarang tertahan dari surga. Kalau kamu mau, selamatkan dia. Tapi kalau kamu mau, biarkan dia terkena azab Allah. Jadi ini hadis menjelaskan orang tertahan dari surga dan terkena azab Allah. Bukankah masih di alam kubur? Maknanya dia tertahan dari dibukakannya pintu surga ke alam kuburnya. Dan terkena dengan azab Allah di alam kubur berupa azab kubur. Sehingga hal ini menjadi dalil orang yang berhutang dan tidak dibayar padahal mampu, pura-pura lunas, atau pura-pura nggak punya padahal ada, atau belum betul-betul nggak punya uang tapi ada aset yang bisa dia jual, kendaraannya, atau punya tanah rumah yang lain, atau punya barang berharga emas umpamanya. Bisa dia jual untuk membayar hutang tapi tidak. Maka sampai mati dia tidak terbayar, lalu keluarganya pun tidak melunasi hutangnya, maka dia kemudian akan terkena azab. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz menukil satu riwayat tentang seseorang yang mati. Abu Qatadah radhiyallahu anhu datang, ya Rasulullah, saudaraku ini mati, salatkan. Lalu ditanya, apa dia punya hutang? Iya, punya 2 dinar. Kata Nabi SAW, sallu alaihi. Solatkan oleh kalian janazahin. Nabi sendiri tidak mau menyolatkan karena punya hutang. Lalu kata Abu Qatadah, solatkan dia ya Rasulullah, biar aku yang akan membayarnya. Kata Nabi SAW, benarkah engkau akan membayarnya? Dan dia berlepas diri dari hutang 2 dinar itu. Ya, lalu beliau menyolatkan. Setelah itu esok lusanya Nabi SAW berjumpa kembali dengan Abu Qatadah radhiyallahu an, lalu bertanya, hal qadaithahuma, kamu sudah bayar 2 dinar itu? Ya, sudah bayar. Kalau begitu sekarang dia terbebas dari azab. Azab apa? Azab kubur, bukan azab neraka. Karena belum ke akhirat. Ini semua menjelaskan bahwa hutang yang tak terbayar padahal mampu, maka kalau sampai terbawa mati masih tidak terbayar, dia terkena azab di alam kuburnya. Inilah penyebab diazabnya orang di alam kubur, yaitu punya hutang. Cepat ikhwan lunasi ya yang punya hutang. Ke berapa eta teh? Ke-9 ya. Kita lanjut. Penyebab ke-8.
Sekarang berarti ke-10. Oh iya, ke-8. Sekarang ke-9. Salah satu penyebab orang diazab di alam kubur adalah tangisan keluarganya ketika orang itu mati. Nangisnya melebihi batas, meratap. Ada yang tahu bahasa Sundanya meratap? Ngagenggeik, eta mah ceurik. Midangdam. Terus kalau midangdam itu setiap detik, siang, malam, beberapa hari nangis, itu midangdam. Sambil sasambat kasih mayit. Sasambat ya naonnya. Sambil nyebut-nyebut nama si mayit. Aduh bapak gitu ya. Kalau yang matinya bapaknya. Ketika seorang mati lalu keluarganya meraung-raung, menangis dengan batasan tangisan yang melebihi batas, meratap, menjerit-jerit, gogoakan, lolongseran. Maka itu menyebabkan si mayit diazab. Dan ini ada hadisnya yang sahih. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berlumuran darah karena ditusuk ketika sholat. Kemudian sakarat lah gitu, nggak bisa ditolong. Tapi masih dalam keadaan sadar, datanglah seseorang pemuda namanya Suhaib. Dia nangis menjerit-jerit sambil berkata, "Akha was-sahaba, wahai saudaraku, wahai sahabatku." Midangdam, meratap. Mendengar itu Umar berkata, ya Suhaib, atabki alayya? Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Wahai Suhaib, apakah engkau menangisi aku? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mayit akan diazab karena tangisan sebagian keluarganya atas dirinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Tapi ucapan Umar ini dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada orang yang menyampaikan ucapan Umar ini kepada Aisyah, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari, Anna Ibn Abbas dzakara li Aisyah ma qalahu Umar ba'da wafati. Bahwa Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini kepada Aisyah setelah wafatnya Umar. Setelah Umar wafat, disampaikan ke Aisyah bahwa Umar bicara begitu, bahwa mayit diazab karena tangisan keluarganya atas diri si mayit. Apa kata Aisyah? Rahimallahu Umar. Wallahi ma haddatha Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Allah la yu'adzibal mu'min bibukai ahli alaih, walakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yazidul kafiru adzaban bibukai ahli alaih. Hasbukumul Qur'an wa la taziru waziratu wizra ukhra. Kata Aisyah, semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata bahwa Allah akan mengazab seorang mukmin karena tangisan keluarganya atas kematiannya. Tapi yang dikatakan oleh Rasul SAW adalah sesungguhnya Allah menambah siksa orang kafir karena tangisan keluarganya atas kematiannya. Ini khusus orang kafir. Cukup bagi kalian Al-Quran dalam surah banyak ini. Salah satunya di dalam surah Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra.
Ini juga ada dalam surah An-Najm. Bahwa seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kan yang berbuat salah yang menangisnya keluarganya ya. Kenapa si mayit yang tidak berbuat terkena azab? Bertolak belakang dengan ayat ini. Itu kata Aisyah. Aisyah menyatakan bahwa ini khusus untuk orang kafir. Jadi ada dua hal dalam hal ini. Pertama, betulkah Rasul SAW mengatakan hadis ini? Bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, ingkaru Aisyah dzalik wa hukmuha 'ala ar-rawi bil khati'ah aw nisyan aw 'ala annahu sami'a ba'dha wa lam yasma' ba'dhan ba'idun li anna ar-ruwat laha li hadzal ma'na li anna ar-ruwat li hadzal ma'na min as-sahabati katsirun wa hum jazimun fala wajha lin nafi ma inkari hamlihi ala mahmalin sahihin. Kata Imam Al-Qurtubi, pengingkaran Aisyah dan menjudge-nya Aisyah, menghakimi Aisyah kepada rawi bahwa rawi itu salah atau lupa atau hanya mendengar sebagian. Itu jauh. Tidak mungkin rawi ini salah. Kenapa? Karena para perawi yang meriwayatkan hadis ini di kalangan sahabat banyak, bukan hanya Umar, dan mereka orang-orang terpercaya dari segi hafalannya. Maka tidak ada alasan untuk mengingkari dari hadis ini. Itu yang pertama. Jadi benar Nabi SAW sudah mengatakan ini bahwa mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kedua, bagaimana mungkin dia akan diazab padahal bukan perbuatan si mayit? Kan yang berbuat siapa? Keluarganya. Menangisi mayit dengan tangisan yang berlebihan salah, dosa, termasuk perkara jahiliyah. Tapi kan yang berbuat bukan si mayit, tapi siapa? Keluarganya. Kenapa si mayit yang diazab? Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tentang poin kedua ini dijawab oleh para ulama. Jawabannya beragam, tapi jawaban terbaik adalah apa yang diterangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya ketika beliau menetapkan judul bab ketika membahas hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Apa judul yang ditetapkan oleh Imam Bukhari ketika membahas hadis ini? Beliau menyatakan bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabul mayyitu bi ba'di bukai ahli alaih idza kana an-nauh min sunnatihi. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya bila tangisan ratapan ini menjadi kebiasaan si mayit selama hidup. Jadi si mayit ini selama hidup, kalau ada orang mati selalu meraung-raung, menjerit-jerit, gogoleran, jejeritan, lolongseran. Ini susah diterjemahkan. Pokoknya meratap. Kadang-kadang sambil menjambak rambutnya, menampar pipinya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, gitulah. Ini si mayit ini selama hidupnya kayak gitu dan mengajarkannya ke keluarganya. Diikuti oleh keluarganya. Makanya pas dia mati, keluarganya gitu meraung-raung. Padahal Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara.
Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu Nabi SAW pun menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau orang ini selama hidupnya selalu meratap ketika ada yang mati, dia meninggalkan sunnah sayyi'ah bagi keluarganya. Kebiasaan buruk. Secara langsung dia mengajarkan kepada keluarganya seperti itu. Jadi pas dia mati, keluarganya juga menjerit-jerit. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah baheula, dia suka mewasiatkan sebelum mati, kalau saya mati bayar beberapa orang untuk menangisi jenazahku nanti. Ada tuh bayaran, selain bayaran untuk demonya, ada juga bayaran kalau zaman dulu mah untuk pura-pura menangis, meraung-raung, untuk menunjukkan si mayit ini dicintai loh. Padahal itu artis bayaran. Nah, karena itulah maka dia memikul dosa dari tangisan itu dan diazab. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan si mayit diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya, kalau si mayit ini mengajarkan hal itu, bahkan mewasiatkan. Dia bilang ke keluarganya, nanti kalau bapak mati kalian nangis ya yang seru gitu. Bayar beberapa orang tetangga, kerabat, saudara agar meraung-raung, menjerit-jerit histeris atas kematian saya. Supaya dikenal sebagai orang yang sangat dicintai oleh orang lain. Maka dia diazab. Itu kata Imam Bukhari. Lalu beliau melanjutkan. Kata beliau, فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَيْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Tapi kalau si mayit ini tidak memiliki kebiasaan demikian, meraung-raung, meratap, nangis, menjerit-jerit karena kematian seorang ini, tidak menjadi kebiasaan si mayit. Tidak mengajarkan, tidak mewasiatkan, bahkan mengajarkan sebaliknya, kalau bapak mati kalian yang sabar. Doakan bapak, jangan menjerit-jerit, jangan menangis, meraung-raung berlebihan, melebihi batas kewajaran. Sudah diwasiatkan, sudah dinasihatkan, tapi setelah mati ternyata tetap keluarganya meraung-raung, maka si mayit berlepas diri. Dia sudah melakukan kewajiban. Dia tidak ikut menanggung dosa meraung-raung itu. Ya. Mazhab ini juga dipegang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Umar radhiyallahu an dengan lafaz al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli alaih. Lalu kata Imam At-Tirmidzi, hadithu Umar hadithun hasanun sahih wa qad karaha qaumun min ahli al-ilmi al-buka 'ala al-mayyit qala al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli alaih wa dhahabu ila hadzal hadits wa qala Ibnu Mubarak arju in kana yanhahum fi hayatihi alla yakuna alaihi min dzalika syai'. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis Umar ini hasan sahih. Orang-orang memakruhkan, para ahli ilmu memakruhkan menangisi mayit secara berlebihan. Lalu mereka berhujah dengan hadis bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kata Ibnu Mubarak, kalau orang yang mati itu selama hidupnya melarang keluarganya meratapi kematiannya, dia tidak akan terkena azab apapun. Jadi kalau mewasiatkan jangan meratapi kepergianku,
sudah diajari, diwasiati, diperingati, tapi kemudian keluarganya tetap meraung-raung, mayit ini tidak akan diazab karena meratapnya keluarga atas kepergiannya. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Berkata Imam Al-Qurtubi, qala ba'dul ulama au aktsaruhum, telah berkata sebagian ulama atau kebanyakan para ulama, jumhur ulama. Apa yang dikatakan oleh jumhur ulama? Innama yu'adzabul mayyit bibuka'il hayy idza kana al-buka' min sunnatil mayyit wa ikhtiyarihi. Hanyalah mayit diazab karena tangisan orang yang masih hidup. Kalau si mayit ini selama hidupnya terbiasa demikian dan mengajarkan demikian, baru dia terkena. Tapi kalau tidak, maka tidak. Itu kata Imam Al-Qurtubi yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Berkata Imam Ibnu Athir dalam kitab Jami'ul Usul. Kata beliau, وَقَدْ كَانَ النَّوَّاهِ وَالْلَطْفِ الْخُدُودِ وَلَطْمِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ مِنْ شَأْنِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانُوا يُوصُونَ أَهْلِهِمْ بِالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ عَلَيْهِمْ وَإِشَاعَةُ النَّعِي فِي الْأَحْيَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ مَشْهُورًا مِنْ مَذَاهِبِهِمْ وَمَوْجُودًا فِي أَشْعَارِهِمْ كَثِيرًا فَالْمَيِّتُ تُلْزِمُهُ الْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ لَمَّا تُقَدِّمُ إِلَيْهِمْ فِي وَقْتِ حَيَاتِهِ. Kata Imam Ibnu Athir, meraung-raung, meratap atas kepergian si mayit, menyabokan pipi sorangan, naon bahasa Indonesianya, menampar-nampar pipi sendiri, mencakar-cakar atau mengoyak-ngoyak baju dadanya, termasuk kebiasaan jahiliyah. Dulu mereka suka mewasiatkan kepada keluarganya agar nangis dan meraung-raung atas kepergian mereka. Dan tersebar, menyebarkan berita duka dengan memelas ini kepada orang-orang yang masih hidup. Ini masyhur di kalangan kebiasaan jahiliyah. Terdapat juga dalam syair-syair peninggalan mereka yang banyak. Dan inilah yang menyebabkan mereka diazab di alam kuburnya karena menyebarkan keburukan kepada orang yang masih hidup. Itulah penjelasan Imam Ibnu Athir dalam kitab Jami'ul Usul. Imam Bukhari memberikan peringatan tentang hadis ini. Kata beliau setelah meriwayatkan innal mayyita yu'adzabu bi ba'di buka'i ahli alaih. Kata beliau wala yu'adzabu bi kullil buka' fal buka'u alladhi tadma'u fihi al-'ain wala syaqqa wala latmun ma'ahu la yu'akhadhu sahibuhu bihi waqad ja'at fi dzalika nususun katsirah. Kata Imam Bukhari, tidaklah semua tangisan menyebabkan si mayit diazab di alam kuburnya. Adapun tangisan hanya keluar air mata, tidak disertai dengan mengoyak-ngoyak pakaiannya sendiri. Tidak dibarengi dengan nyabokan pipi sorangan. Tidak dibarengi dengan jeritan, teriakan, gogoleran, lolongseran. Maka si mayit tidak diazab. Dan banyak nas tentang masalah ini yang diterangkan oleh para ulama ahli hadis tentang masalah ini. Inilah penjelasan yang pertama, bahwa mayit diazab di alam kuburnya karena tangisan keluarganya atas dirinya
bila si mayit pertama selama hidupnya terbiasa demikian. Suka merintih, meraung-raung, menjerit-jerit, meratap kalau ada orang terdekatnya yang mati. Kedua, dia mengajarkan, mewasiatkan kepada keluarganya. Maka dia menanggung semua dosa yang dia ajarkan kepada orang lain. Setelah kematiannya, dosanya ini mengakibatkan dia diazab di alam kuburnya. Adapun kalau dia tidak terbiasa meraung-raung selama hidupnya, tidak mengajarkan agar meraung-raung keluarganya kalau dianya mati, pokoknya sebaliknya, sabar, jangan menjerit-jerit kalau bapak mati, maka ketika keluarganya menangisi kematiannya dengan tangisan yang berlebihan, maka dia tidak diazab. Karena dia sudah menyampaikan kewajiban. Dosa keluarganya ditanggung oleh keluarganya sendiri. Ya, inilah jawaban yang pertama tentang hadis itu. Tapi dari jawaban itu tersirat, salah satu penyebab azab kubur adalah suka meratap ketika ada orang mati dan mengajarkan orang lain untuk meratapi kematiannya. Dia akan diazab di alam kuburnya. Inilah makna yang pertama. Makna yang kedua. Yang dimaksud mayit diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya, maknanya bukan diazab di alam kubur atau diazab di akhirat, bukan. Tapi maknanya si mayit merasakan penderitaan karena keluarganya menangisi dengan tangisan yang berlebih. Yang terlarang itu nangis berlebih. Kalau ada anggota keluarga kita yang mati, lalu kita sedih lalu nangis, tapi nangisnya wajar, boleh, nggak masalah. Makanya kudu seuri. Nabi SAW ketika anak-anaknya wafat, semua anak Nabi SAW meninggal selama beliau masih hidup kecuali Fatimah. Kalau Fatimah setelah Nabi wafat pun masih hidup 6 bulan lagi. Selain Fatimah seluruh anaknya mati. Termasuk anak laki-laki yang sangat ditunggu dicintainya, namanya siapa? Ibrahim. Ibrahim ini meninggal ketika Ibrahimnya masih usia 11 bulan. Sedang lucu-lucunya, jadi kembang buruan. Bayangkan, lagi lucu, lagi kagemesin, dicintai, meninggal. Sedih enggak? Sedih. Nangis enggak Nabi SAW? Nangis, berurai air mata. Tapi tidak meratap. Tidak berbicara yang terlarang. Kata Nabi SAW, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa bima yurzi Rabbuna azza wa jalla. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Tapi selama bersedih menangis, kita tidak berbicara apapun kecuali berbicara yang membuat Allah ridha. Begitu. Jadi menangis boleh? Boleh. Para sahabat ikut menangis? Ya ikutlah. Bahkan saat meninggalnya Ibrahim dan Nabi sedih, ada fenomena alam yang luar biasa saat itu, yaitu terjadinya apa? Matahari tertutup apa namanya? Samagaha. Samagaha. Apa samagaha? Gerhana matahari total. Gelap tuh. Kan kalau gerhana matahari total tertutup gelapnya. Sababara menit mah gitu. Sampai sahabat menghubung-hubungkan antara kesedihan Nabi dengan terjadi gerhana. Disebut ilmu cocokologi. Dicocok-cocokkan. Hebatnya Nabi SAW ketika bersedih, alam pun ikut bersedih. Kan gitunya.
dengan cara terjadinya gerhana matahari. Karena apa? Momennya pas, waktunya pas. Pas Nabi sedih menangis, pas terjadi gerhana matahari total. Meninggalnya Ibrahim ini kebetulan atau ditakdirkan? Takdirkan. Terjadinya gerhana ini kebetulan atau disengaja oleh Allah? Disengaja. Waktu terjadinya gerhana dan waktu meninggalnya Ibrahim ini kebetulan atau sengaja oleh Allah? Sengaja, tak ada yang kebetulan. Tapi tidak berarti berhubungan. Ini menunjukkan bahwa ilmu cocolok kompor tadi itu ngaco. Cocoklogi. Oleh Nabi SAW langsung dibantah. Beliau menyatakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatir rahman min ayatillah. Fa idza ra'aituhuma fasallu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, matahari dan bulan dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Terus disebutkan la yansifuhuma bimauti ahadin wala bimauti ahadin wala bihayatihi. Dua-duanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seorang. Bukan. Itu mah Allah aja yang ngatur. Hanya momennya pas dengan kematian Ibrahim. Maka kalau kalian melihat gerhana, sholat. Oleh Nabi SAW dibantah. Ini nggak ada hubungan antara gerhana dengan kematian Ibrahim, dengan kesedihan Nabi SAW. Kalau oleh orang sekarang, apalagi tukang cocolok kompor tadi, itu wah, nggak ada yang kebetulan di alam dunia. Semuanya takdir Allah. Jadi ini juga bukan kebetulan, pasti ada hubungan, pasti gitu kan? Dan itu dulu pernah dilakukan oleh para sahabat, diduga oleh para sahabat ada hubungan. Oleh Nabi SAW dibantah. Nah sekarang mah orang-orang tukang cocolok kompor tadi gitunya tidak ada kaitan, tidak hubungan, kayak dihubung-hubungan, dicocok-cocokkan. Dipaksa untuk berkaitan dengan alasan nggak ada yang kebetulan di alam jagat raya ini. Semuanya ketetapan Allah, bener eta nama. Cuma tidak berarti ini pasti selalu berhubungan, berkaitan. Nah jadi boleh sedih karena kematian seseorang, boleh nangis, boleh. Nabi SAW juga nangis, wajar, normal. Yang tidak boleh berlebih-lebihan. Tangisannya melebihi kewajaran. Ya. Nah ketika seorang mati, ruhnya masih ada, melihat jasadnya, melihat orang-orang di sekelilingnya. Dan ini terungkap dalam hadis radhiyallahu an, dalam hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas, bahwa ketika jenazah disimpan di atas pasaran, naon pasaran teh? Di atas pasaran, di atas keranda. Ruhnya melihat kepadanya dan si jenazah mayit itu dipikul di atas pundak orang-orang, menjeritlah ruhnya. Kata dia, ya laitani, ila aina yadhhabuna bih? Aduh celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Teriakannya terdengar oleh semua makhluk. Kecuali jin dan manusia. Ayam dengar itu. Binatang dengar itu. Ya. Jadi mayit masih melihat? Ya, masih melihat. Oleh karena itulah, maka ketika orang mati, ruhnya masih ada di sana. Dia melihat keluarganya meraung-raung, menjerit-jerit. Seolah-olah memikul penderitaan yang berat karena kematiannya. Kira-kira si mayit ini melihat keluarganya sedih gitu, ikut sedih? Ikut. Itulah azab, penderitaan.
Makna azab salah satunya penderitaan. Nabi SAW bersabda, inna safar qit'atun minal azab. Safar itu sepenggal dari azab. Karena dia dalam safar pasti kita menderitanya. Jangankan zaman baheula, zaman sekarang yang serba enak, haji umroh dari Indonesia ke Madinah dulu atau langsung ke Jeddah terus ke Mekah pakai pesawat yang enak gitu ya. Menderita enggak? Ya menderita. 9 jam di pesawat nah teu cangkel. Bingit. Pisan. Kalau aki-aki mah panas cangkeng teh. Kalau yang punya reumatik mah menderita lah pokoknya. Safar itu qit'atun minal azab. Ini zaman kiwari. Bayangkan zaman baheula berbulan-bulan. Orang Indonesia zaman kakek saya dulu kalau haji itu setahun. Perjalanan 6 bulan ke sana, pulang 6 bulan, di sananya juga menderitanya bukan main. Jadi ditinggal haji itu segala ditinggal maut atuh. Nah, ketika orang coba bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah haji, pernah umroh, mau berangkat meninggalkan anak istri selama 40 hari kalau reguler. Ketika mau pergi nangis ente, nangis atuh. Istrinya, anaknya, bapak jangan pergi. Ngagenggei, bapak ulah cios lah mending di dia gitu. Padahal udah bayar ratusan juta ya tante. Ketika melihat keluarganya menangis karena keberangkatannya, padahal kayak balik deh. Sedih nggak? Sedih. Nangis nggak? Nangis. Coba tanya orang yang pertama kali naik haji reguler. Ketika berangkat nangis tidak? Nangis. Saya juga merasakan nangis. Di rumah nangis, padahal diantar ke bandara, di bandara pas mau masuk ke dalam nangis lagi gitunya, nangis lagi. Cengengnya. Dan itu sebuah azab. Qit'atun minal azab. Nah, mungkin di antara yang hadir di sini pernah mengantar anaknya mondok di luar kota. Berapa tahun ya? Minimal 3 tahun kalau dari SMP terus ke SMA 6 tahun. Itu teh ditambah dengan khidmah setahun. SMP khidmah setahun, SMA khidmah setahun, jadi 8 tahun total. Ketika mengantar anak pergi ke pondok, pas mau ditinggal, nangis enggak? Aku nangis. Pas mau berangkat pulang, ade dada sing betahnya bari jebewe teh. Si anak menjerit, Umi Abi jangan tinggalkan di sini gitu. Nangis nggak mau dipisah. Nangis nggak kitanya? Nangis. Menderita nggak? Menderita. Terazab. Itu padahal masih hidup ya teh. Padahal nanti juga setiap bulan boleh menengok. Pas nanti liburan semester boleh pulang. Kamu liburan akhir tahun pulangnya agak lama kan gitunya. Ini bayangkan seseorang mati, keluarganya meraung-raung menangisi kematiannya dan ruhnya masih ada di sana melihat merasakan. Kira-kira sedih? Sedih. Terazab? Terazab. Inilah yang dimaksud innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Seorang mayit terazab karena tangisan keluarganya atas dirinya, maknanya dia merasakan kesedihan secara psikis melihat saudaranya meraung-raung. Tapi coba kalau umpamanya kita mau pergi lama haji atau umroh atau anak yang kita tinggalkan di pondok pesantren. Ternyata tegar pas kita mau berangkat haji 40 hari, keluarganya menyatakan, Bapak semangat ya di sana, kami doakan di sini gitu. Semangat di sana. Insya Allah di sana jauh lebih baik. Jangan sedih, sabar, kami di sini menunggu. Tegar, atau dan reg-reg ke orang naganya.
Saya punya anak 7 dari yang pertama. Nah, semuanya dipondokkan, dipesantrenkan. Yang pertama, kedua betul menangis. Tapi karena sudah terbangun kebiasaan setiap masuk SMP mondok, anak-anak yang berikutnya itu sudah terbiasa, malah menunggu-nunggu kapan ya saya mondok kabita ku kakak-kakak gitu tuh. Pas diantar ke sana, pas mau pulang, kemudian kita bayang, kita sedih. Neng, kalau wanita sing bager dianya, sing soleh, sing rajin. Iya Bi, tenang. Wow, saya mah senang di sini banyak teman-teman gitu. Hati-hati Abi di jalan. Jangan lupa uang jajan gitu. Tinggal bulan. Tegar, tidak kelihatan sedih, malah ceria. Kita meninggalkannya gimana? Tenang, alhamdulillah anak saya tidak cengeng. Anak saya tidak menangis, malah kelihatan ceria, bahagia. Pas sudah pulang, sebulan pertama boleh nelpon, ditelepon. Assalamualaikum. Gimana betah? Betah banget, seneng di sini ya. Gimana perasaan kita? Seneng, bahagia, tenang ya. Jadi kita akan merasa menderita dan terazab kalau orang yang ditinggalkan itu sedih, menderita, menangis, meraung-raung, barulah kita sedih. Inilah yang dimaksud dengan hadis tadi, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Bahwa seorang mayit akan terazab. Maknanya dia merasakan penderitaan kalau melihat keluarganya ini meratap, meraung-raung melebihi batas kewajaran. Bukan berarti diazab di alam kuburnya, apalagi di akhiratnya. Dari penjelasan itu kita mengetahui bahwa tangisan keluarga yang akan menjadi azab bagi si mayit adalah tadi. Pertama, mayit selama hidupnya memiliki kebiasaan suka meratap, meraung-raung, menangisi dengan tangisan di luar batas kewajaran kalau ada orang mati. Kedua, dia mengajarkan ke keluarganya, mewasiatkan kalau abah mati, kalian menjerit-jerit yang seru ya, bayar orang-orang untuk ikut menangis. Maka ini akan diazab. Karena dosa mengajarkan keburukan kepada orang yang masih hidup, ya dia akan diazab. Inilah penyebab yang ke-9 ya. Ke-10, 11 dan seterusnya nanti ya. Sebenarnya tidak ada ke-10, ke-11, cukup sampai di sini. Nanti di pertemuan yang berikutnya lebih penting daripada penjelasan-penjelasan sebelumnya, yaitu al-munjiyat min fitnatil qabr wa adzabihi. Apa yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur. Ini yang lebih penting ya. Setelah tahu ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Setelah tahu penyebab azab kubur, yang lebih penting kita kata bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur. Ini yang lebih penting. Ini akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apa hukumnya wajib setelah kita berdoa kita membaca Al-Fatihah? Wajib tidak, sunnah pun tidak. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW setelah berdoa tutup dengan Al-Fatihah, enggak ada. Tapi yang ada tutup dengan sholawat dan mengatakan amin ya rabbal alamin, itu ada. Kedua, bertolak belakang dengan makna Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembuka. Kok ini jadikan penutup?
Kalau umpamanya sebelum berdoa Al-Fatihah dulu sebagai pembuka rada masuk akal. Walaupun itu juga tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ingat, beragama ini bukan semau kita, bukan berdasarkan otak kita. Agama ini milik Allah. Allah yang bikin. Rasul SAW yang mengajarkan. Kalau Allah tidak perintahkan, Nabi tidak mengajarkan, jangan dilakukan lalu mengatasnamakan inilah bagian dari agama. Jangan. Jadi yang kedua, bertolak belakang dengan makna. Makna Al-Fatihah pembuka, kok ini dijadikan penutup. Oleh karena itulah, maka bukan wajib, bahkan tidak sunnah. Seusai berdoa tutup dengan salawat kepada Nabi SAW. Itu termasuk salah satu di antara faktor penunjang dikabulkannya doa, ya, bersolawat kepada Nabi SAW. Sekarang sedang marak di medsos perihal mandi garam yang diruqyah, itu sudah kita jelas. Pertama, ruqyah itu ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah adalah kalau isi ruqyahnya ini minta tolong, minta bantuan kepada setan dari kalangan bangsa jin. Dengan menggunakan kalimat-kalimat bahasa jin yang kita tidak faham. Bahasa Sunda nama jangjawokan. Wak-wek-wak nute pararuguh. Bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Namanya jangjawokan. Mungkin itu bangsa jin. Isinya apa? Kita nggak paham. Mungkin isinya minta bantuan kepada kalangan bangsa jin. Ya, itu syirik. Ada ruqyah syar'iyah, dibacakan ayat atau doa yang berasal dari Nabi SAW. Kalau ruqyah syariah ada, itu pertama, bacakan langsung ke orang yang sakit atau ke orang yang terkena gangguan sihir dan yang sejenisnya. Kedua, boleh meruqyah air, minum atau untuk mandi. Dibacakan ayat ke air minum, diminumkan ke orang yang sakit atau terkena gangguan setan atau sihir. Ketiga, ke air untuk mandi dicampur daun bidara, kemudian dimandikan. Itu semua contoh-contohnya ada dari Nabi SAW, para sahabat, dan diajarkan oleh para ulama. Ya. Adapun meruqyah benda lain, agar benda ini ketika dipakai berkhasiat seperti air yang diruqyah, maka tidak ada. Contohnya dari Nabi SAW. Mau garam, mau gula, mau jusnya diruqyah dulu biar pas diminum jadi apa ya? Jadi enak. Asalnya hasil karena diruqyah jadi amis gitu. Atau ada berkah lain, maka tidak ada contoh. Kecuali benda yang diindikasikan ada sihirnya. Tapi benda itu kita butuhkan. Dulu ada kasus ya di daerah Jawa Tengah. Ada balap liar, tumpangan gitu. Ada orang membawa motornya ke dukun. Dijampe-jampe harupat, gara-gara lompat gitu. Motornya itu dimandiin kembang. Terus dipakai balapan. Setiap lawan yang mau nyalip digubrak eta. Juara weta. Gitu. Sampai dia tobat. Tapi akibatnya apa? Begitu setiap dipakai di jalan, ada orang yang mau nyalip, celaka itu. Mungkin kujina disuntrungkan segananya. Dibawa ke ustadz, oleh ustadz diruqyah. Si motornya, iya, karena terindikasikan ada kekuatan sihir. Maknanya mungkin ada jin yang nempel di sana. Ruqyah. Selama pakai motor itu sambil baca Al-Quran dengan niat meruqyah, hilang. Bisa. Umpamanya rumah kita sangat ada banyak jinnya, suka
menampakkan atau ada suara atau ada benda bergerak sendiri padahal kuberit. Tapi kalau tuh ada jin, ruqyah rumah itu. Bacakan ayat di setiap ruangan. Kalau kadang-kadang ada pengalaman seorang ustadz baru pindah, itu setiap malam selalu ada yang nangis di luar. Dilihatnya ada wanita. Apa yang dia lakukan? Dia keluar mutaran rumahnya sambil baca Al-Quran. Terutama ayat kursi. Terus diruqyah rumah itu. Hilang sudah. Itu jin yang iseng. Kalau iseng mudah menghadapinya ya. Nah jadi kalau ada benda yang terindikasi terkena pengaruh sihir bisa itu diruqyah. Tapi kalau benda untuk mengobati sesuatu selain air tidak ada riwayatnya. Termasuk garam, pecin, gula, apalagi lah begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana menyikapi orang tua yang terlanjur meyakini ajaran si fulan? Di sini disebut, tapi saya nggak bacakan. Yang saya tahu dari beberapa ceramahnya dia menyalahi Quran hadis. Tapi orang tua tetap memaksakan bahwa keyakinannya itu benar. Contoh ajaran orang ini, Allah ada di urat nadi, surga neraka ada dalam diri, dan boleh menyimpan patung di rumah. Kumaha tuh, patahkan argumentasi. Sodorkan hadis yang menjelaskan terlarangnya menyimpan patung. Innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang dalamnya itu ada gambar, apalagi ada patung, ya. Dan seterusnya. Coba lihat di Google penjelasan para ulama tentang hukum patung dan seterusnya. Suruh dia baca dengan dalil ayat dan hadis. Semoga itu jadi hidayah. Walaupun kemungkinan besar orang ini tidak akan percaya kepada selain gurunya. Gak mau baca, susah. Doakan saja hidayah kepada orang yang seperti itu. Selain mendakwahinya. Si fulan dan fulanah menikah dan sudah punya 3 anak perempuan dan 2 laki-laki. 2 pekan kemarin baru diketahui bahwa fulanah dikandung ibunya sebelum menikah. Ini MBA namanya. Apa? Married by accident. Ibunya ini parabola. Parawan bobol tihela. Sedangkan awal nikah, fulanah menikah dengan wali ayah biologisnya. Bagaimana dengan status pernikahan? Sudahlah sah ya. Bagaimana dengan anak perempuan fulanah kalau menikah nanti? Walinya tetap ayah kandungnya, iya ayah kandungnya karena nikahnya dengan suami yang sekarang kan benar ya. Yang berzina kan orang tua si fulana. Kalau fulana dengan suaminya nggak ada masalah. Apakah aurat yang disebar oleh orang lain, tetap pemilik auratnya mendapatkan dosa? Pemilik aurat itu sama sekali tidak ridho. Ya tidak. Kalau kita lagi mandi ada yang film, yang video, kita nggak tahu. Lalu video orang yang mandi itu disebar, ya dosa yang menyebarkannya. Dan itu bisa dilaporkan ke polisi. Bilang, saya lagi mandi diintip di video sekarang nyebar. Bisa ditahan enggak? Bisa lah ditahan ya.
Orangnya yang tidak tahu dan tidak ridho tidak dosa. Yang dosa yang tadi. Atau ahwat, biasanya bercadar. Atau minimal berjilbab. Lalu ada tamu sesama ahwat. Karena sama ahwat dia tidak memakai kerudung. Diam-diam difoto atau di video oleh si tamu. Tanpa izin. Lalu disebarkan, dosa. Si tamu yang menyebarkannya. Ahwatnya karena nggak tahu ya nggak dosa. Kecuali kalau dia senang, aduh terima kasih sudah menyebarkan. Jadi soalnya terkenal cantik, baru dosa. Tapi kalau tidak ridho, tidak tahu, tidak dosa yang menyebarkannya. Kalau ada saudara kandung seibu beda bapak yang memutuskan tali silaturahmi kepada saudara lain, itu hukumnya bagaimana? Ya dosa, memutuskan silaturahmi dosa, terancam la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara seibu walaupun beda ayah itu ya kerabat. Itu saudara seibu loh, adik, kakak dan itu mahram. Lalu memutuskan silaturahmi memusuhi ya dosa besar ya. Dan sebaliknya kita bagaimana menyikapinya? Ya diingatkan kita saudara, masih saudara seibu, masih mahram, harus saling menyayangi, mencintai, menolong, membantu. Jangan gontok-gontokan begini, dinasihati saja. Saya menyekolahkan anak di SD Islam biasa, bukan sunnah. Anak sering mengadu, dia diwajibkan membaca bacaan sholat sesuai aturan sekolah. Baca niat dan sebagainya. Nah itu kalau dikadinyakan. Apa yang harus saya lakukan? Pindahkan. Karena ada sekolah sunnah banyak. Karena memindahkan ke sekolah sunnah jaraknya jauh dari rumah dan biayanya mahal. Iya gitu. Untuk agama, untuk sunnah nggak ada yang mahal. Makin mahal, makin gede pahalanya. Makin Allah akan ganti rizkinya. Mungkin salah satu terbukanya pintu rizki adalah menyekolahkan anak ke sekolah yang sunnah walau mahal. Allah kasih nanti rizki. Iya gitu mahal. Coba dikalkulasi antara ke pesantren dengan ke sekolah umum. Ke sekolah umum SPP-nya cuma puluhan atau ratusan ribu. Tapi coba bolak-balik ongkosnya, jajannya sehari berapa. Terus makan minumnya di rumah. Itu dihitung biaya, kalkulasikan. Bandingkan, kalau sekolah sunnah mondok sebulan katakanlah 1,5 juta. Tapi udah bersih. 1,5 juta itu untuk makan 3 kali tanpa harus ongkosan gitu ya. Tanpa harus ada uang jajan. Dikalkulasikan lebih murah ini dalam sebulan dibanding menyekolahkan anak secara umum. Sekarang anak sekali berangkat umpamanya berapa? 100.000 atau 50.000 lah. 50.000 PP ongkos dan jajannya. Kali 30 berapa? 1,5 juta itu. Belum makannya, belum dihitung. Makan di rumah sabaraha piring, sekali makan sabaraha kalau diuangkan ya. Jadi kalau dikalkulasikan lebih murah di pondok pesantren. Haruskah saya berbicara ke guru agama mohon nasihat? Ribut. Umpamanya Pak Ustadz, nggak boleh diajarkan ini, nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dijamin berantem tuh ya. NB, saya sudah bicara dengan wali kelas dan beliau memahami, tapi guru agamanya kekeh naeta. Ribut yang ada ya.
pindahkan ke sekolah sunnah, sedikit jauh nggak apa-apa, sedikit mahal nggak apa-apa, Allah ganti insya Allah ya. Ketika almarhum suami saya meninggal, saya menangis terus tanpa suara. Kumahanya menangis tanpa suara, nggak berbayi gitu ya. Ingsek-ingsek kan itu ada suara. Suara ngingsek. Hanya air mata mengalir terus. Oh gitu ini. Saya tutup mata saya dengan sapu tangan. Apakah ini termasuk meratapi mayat? Kalau melebihi batas, dalam arti tiap saat begitu, selama seminggu begitu, nggak boleh. Lupakan, dalam arti wala tahzanu, jangan kamu bersedih, maknanya jangan melakukan penyebab kita bersedih. Salah satu penyebab kita bersedih, mengingat-ingat hal nu pika sedihin. Kita dibully orang, dihina orang 3 tahun lalu, teringat sekarang sedih. Kita kehilangan uang atau dicuri motor mobil 5 tahun yang lalu, diingat sekarang nangis. Itu nggak boleh. Nah, termasuk kehilangan orang yang kita cintai, kita ingat-ingat lagi, sedih lagi. Kesedihan termasuk salah satu target godaan setan. Allah berfirman dalam Quran, kata Allah Azza wa Jalla, "Innama najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu." Ini surah Al-Mujadilah. Bisik-bisik itu dari setan agar orang-orang beriman merasa sedih. Itu target setan, digoda agar sedih. Setelah sedih lebih mudah untuk tergoda. Karena Allah melarang bersedih, sedih itu termasuk salah satu target godaan setan, maka Nabi SAW suling berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Kalau Nabi SAW berlindung dari keresahan dan kesedihan, berarti itu buruk. Harus dihindarkan. Karena itulah, maka jangan melakukan perkara yang membuat kita sedih. Itu yang diinginkan oleh setan. Salah satunya adalah mengingat-ingat hal yang membuat kita sedih, termasuk kematian orang yang kita cintai ya. Semoga cepat dapat ganti yang lebih baik. Amin. Menyimpan kotak di acara pernikahan termasuk meminta-minta yang terlarang. Iya gitu. Apa betul meminta? Enggak meminta. Cuma siapa yang mau mengapresiasi kebahagiaan dengan memberi amplop dan seterusnya, silakan. Kalau minta mah mana setiap yang lewat sebelum salaman mana dulu. Atau sebelum prasmanan ya. Dikasih dulu, dibuka amplop 20 dengan sayur ya, ulah daging. Itu yang nggak boleh ya. Bagaimana bila acara kematian? Sama acara kematian. Lalu ada orang mati, orang-orang banyak memberi baik uang ataupun makanan, nggak masalah. Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib gugur, menyuruh sahabatnya bikinkan makanan, kirim. Itu yang dianjurkan. Yang tidak boleh keluarga yang meninggal bikin makanan. Lalu dipakai menyuguhi tamu yang datang. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau yang bikin makannya tetangganya, saudara dikirim, ya bagus. Boleh nggak ketika kita melayat keluarga yang meninggal, lalu disuguhi oleh RT RW setempat, nih silakan minum selama. Boleh, karena yang menyediakan bukan keluarga yang mati. Bagus. Itu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang ustadz kita, Ustadz Yazid, meninggal, dikuburkan itu ribuan kan. Di pinggir jalan orang menyediakan makanan dan minuman gratis, silakan. Yang mengadakan siapa? Bukan keluarga yang meninggal. Masyarakat, karena mengapresiasi ya
perhatian jamaah kepada ustadz ini yang banyak jasanya di dunia dakwah, lalu pastilah kehausan, ada yang lapar, makanya ayah bala-bala jadi. Tapi itu digoreng oleh mereka. Katanya terlarang makan minum di tempat kematian tuh. Jadi bid'ah makan tuan. Ini orang nggak paham. Yang mengadakan makanan minuman bukan keluarga si mayit. Keluarganya nggak tahu menahu, apalagi menganjurkan. Itu mah inisiatifnya dari masyarakat sekitar. Boleh yang terlarang mah kalau makan minum yang disajikan oleh keluarga yang meninggal membebani ya. Jadi kalau umpamanya kita ada keluarga yang meninggal lalu banyak yang melayat, ngasih apa saja, nggak masalah. Tidak haram, tidak ya. Itu anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa bulan kemarin, istri teman ana meninggal dalam keadaan punya hutang dengan salah satu bank, riba ya. Kemudian hutangnya ini diselesaikan oleh suaminya. Tapi karena kesepakatan bank yang telah disetujui dianggap lunas oleh bank. Apakah lunas juga dalam pandangan Islam? Iya gitu. Masa biasanya dikejar tuh anunya. Keluarganya tetap wajib untuk dilunasi. Kalau toh iya terjadi umpamanya orang yang memberikan hutangnya itu dengan meninggal sudah lunas, sedekah, ya nggak masalah ya. Nggak masalah. Terakhir, apakah betul sabiqun khairat, sabiqun bil khairat ya? Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada 3 golongan manusia di akhirat berdasarkan surah Al-Waqiah. Pertama ashabul yamin, golongan kanan. Siapa golongan kanan? Ahli surga. Yang masuk surga setelah dihisab, pahalanya lebih besar daripada dosanya. Kedua ashabus shimal. Golongan kiri, mereka ahli neraka yang setelah dihisab dosanya lebih besar daripada pahala. Yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun atau sabiqun bil khairat. Dalam ayat lain Allah menyatakan thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Islam. Di antara hamba pilihan kami yang menerima kitab Al-Quran ini ada yang zalim kepada diri sendiri. Mereka lah orang-orang yang tadi dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ini umat Islam karena yang menerima warisan Al-Quran. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu simpel. Dia hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Menjauhi yang haram, tapi kadang-kadang yang makruh dilakukan. Ini muqtasid. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, ini orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Ini sabiqun bil khairat. Ya, ini penafsiran sebagian ulama. Bahwa sabiqun bil khairat adalah orang yang melaksanakan yang fardu juga
mengerjakan yang sunnah. Apakah dia masuk surga tanpa hisab? Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Tergantung kualitas dari amal dia, ya. Kalau amalnya dia mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga tanpa hisab, iya masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia melakukan amalan baik gitu ya, tapi masih tetap dihisab, dia hisab. Jadi sabiqun bil khairat ada dua kategori, dua kelompok. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada juga yang masuk surga tapi dengan hisab, hisabnya dengan hisab yang mudah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.